Salam dalam kasih Tuhan Yesus. Kita sungguh bersyukur di hari ini Tuhan senantiasa memungkinkan kita untuk bersyukur dan mengambil waktu sejenak untuk berelasi dengan Tuhan. Kembali di hari ini, Renungan Harian Toraya, Selasa 14 Maret 2023. Mari dengan keteduhan hati kita berdoa. Allah Bapa di sorga, terima kasih untuk kasih dan pemeliharaan Tuhan yang boleh kami alami di hari ini. Dengan berkat dari Tuhan, kami senantiasa dalam kondisi yang baik, kondisi yang sehat, iman yang senantiasa percaya dan tertuju kepadamu. Tersedia firman Tuhan untuk dilayankan di hari ini. Puaskan, kenyangkan kami dengan firman-Mu, dan dengan firman Tuhan kehidupan kami semakin diubahkan. Dengan firman Tuhan kami pun senantiasa melakukan teladan-teladan Yesus Kristus. Kami berdoa kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Yohanes 4 ayat 1 sampai 14, percakapan dengan perempuan Samaria. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa Ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya, Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria, maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Amin. Air hidup, Sobat Rehat, air adalah salah satu hal yang sangat penting di kehidupan di muka bumi ini. Sangat penting untuk kehidupan kita manusia. Tentunya tanpa air kita tidak bisa hidup. Secara khusus bagi para pecinta alam yang sewaktu-waktu mendaki gunung, mereka harus memperhatikan bagaimana ketersediaan air yang cukup. Dan juga mereka harus tahu memetakan mata-mata air di sepanjang pendakian. Bagi mereka, lebih baik kehabisan makanan daripada kehabisan air.
Bacaan kita di hari ini, kita menemukan juga kata air yang dimaknai dalam dua pengertian. Air untuk kehidupan jasmani di bumi dan air untuk kehidupan kekal. Tentu kita akrab dalam memahami ya, bagaimana air untuk kehidupan jasmani. Karena sewaktu-waktu menjadi bahagian kita. Setiap hari kita bisa minum air, kita bisa mandi, mencuci, dan lain-lain. Tetapi soal penekanan firman Tuhan bahwa air untuk kehidupan yang kekal, yang hanya berasal dari Tuhan melalui Yesus Kristus, tentunya membutuhkan pemikiran yang khusus. Dalam percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria, air hidup ini tidak akan menimbulkan rasa haus lagi ketika sudah meminumnya. Dan Yesus katakan bahwa akan menjadi mata air yang terus memancar dari dalam diri. Selain itu, air hidup itu terbuka untuk semua orang. Lalu seperti apa reaksi perempuan Samaria yang ada di sumur Yakub yang berjumpa dengan Yesus di tengah hari itu? Perempuan Samaria yang membedakan dirinya dari orang Yahudi menunjukkan betapa tajamnya pembedaan antara orang Yahudi dan orang Samaria, sekalipun sama-sama keturunan Yakub. Orang Yahudi tidak mau bergaul dengan orang Samaria karena telah berdarah campuran dengan bangsa lain dan juga membawa praktek penyembahan berhala ke dalam keagamaan mereka. Tetapi satu hal yang luar biasa bahwa kehadiran Yesus yang dijumpai oleh perempuan Samaria itu justru menawarkan dan membawa air hidup kepada perempuan Samaria. Bahwa kasih karunia Allah adalah untuk semua orang. Kasih karunia Allah untuk menjangkau siapa saja. Dan setelah menerima air hidup tersebut, mereka akan menyembah Allah dalam roh dan dalam kebenaran. Karena itu, biarkanlah air hidup itu terus memancar di kehidupan kita, semakin memampukan kita untuk hidup dengan baik dan benar di hadapan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan, setiap kali kami membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, kami semakin diyakinkan bahwa firman-Mu iya dan amin. Setiap perkataan Tuhan Yesus benar-benar menjadi kekuatan, menjadi realitas, dan menjaminkan pengharapan masa depan di dalam Kristus Yesus. Air hidup di dalam kehidupan kami, bahwa percaya kepadamu senantiasa menuntun kami untuk hidup dalam pengharapan yang benar. Kiranya semua anak Tuhan di hari ini tidak akan goyah menjalani kehidupan ini, walau silih berganti realita yang ada, dan terkadang perkara-perkara yang tidak menyenangkan yang bukan menjadi keinginan kami jauh lebih banyak dan sering kali terjadi. Tetapi dengan firman Tuhan kami terus kuat di dalam berharap kepadamu. Tuhan terus memulihkan anak-anak-Mu yang bergumul, yang menantikan lawatan Tuhan di kehidupan ini. Bapa di sorga, terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian sapaan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.